Halo teman-teman Uni, balik lagi sama aku ya. Jadi di video kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana kita bisa menampilkan sebuah data untuk setiap player ya. Lebih singkatnya itu lokal. Nah, di video-video aku sebelumnya kan menggunakan namanya global variable di mana semua data satu server itu tergabung dengan player lain, maka itu kurang kurang tepat ya untuk pengalaman bermain kita. Maka dari itu di video kali ini aku akan membuat tutorialnya ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, di sini aku menggunakan sebuah koin aja ya, supaya lebih sederhana aja. Jadi kita akan menampilkan koin kita menggunakan UI ya. Di sini kita ke setting dulu, terus ke UI, kita edit UI ini. Nah, terus kita buat namanya text, ke static, text. Di sini aku desain aja dulu ya. Aku percepat videonya. Nah, ini sudah jadi ya, aku desain UI-nya. Cukup simpel aja ya, kita akan menggunakan ini. Nah, selanjutnya kita akan ke teks ini, kita ke propertinya, terus klik tiga ini, kita aktifkan namanya broadcast ya. Nah, kita centang. Habis itu kita scroll ke bawah, kita cari ini script. Nah, kita tambah. Di sini kita akan membuat namanya broadcastnya dulu. Kita tambah koin aja ya, seperti biasa. Number, kita ubah aja, samain aja koin. Confirm, terus kita klik koinnya, kita confirm lagi. Nah, jika sudah, kita ke edit. Selanjutnya kita bagian variabel ini, klik. Nah, di sini kan dulu kita buat namanya global variable, di mana global variable ini akan tergabung dengan file lain. Jadi, jika file lain memiliki koin 10, maka ya semua satu server itu memiliki koin yang sama. Maka dari itu kegunaan dari file variable ini membedakannya ya. Jadi khusus untuk setiap player aja. Jadi tidak akan mungkin tergabung dengan file lain. Sini kita akan buat ya variabelnya number ya. Kasih nama koin. Dan kita confirm aja ini value-nya 0. Confirm. Nah, jika sudah kita ke komen, terus panggil set ini. Klik. Nah, terus kita klik objeknya, kita pilih teks ini ya. Teks UI-nya. Oke. Nah, jika sudah kita ke propertinya, cari UI text, terus teks. Kita klik. Nah, jika sudah, kita ke expression, cari property, terus kita cari namanya player ini di atas ya, kita geser, pindahin ke property. Terus kita ke property player ini, kita cari namanya player var, pilih yang coin. Nah, sudah gini aja ya. Selanjutnya kita akan tambahkan script di coin. Maka itu kita ke device, ke order, terus cari koinnya. Nih koin. Nah, jika sudah, kita akan ke propertinya. Tambahkan script ya. Di saat trigger masuk ini, enter. Tambah, edit. Kita ke comment, cari namanya set, expression, property, objek ini kita geser ke sini. Nah, ini property, terus cari namanya karakter, terus current player, terus player var, klik coin. Nah, jika sudah ini kita copy paste saja, kita ke expression, kita ambil number ini, aritmatika atau pertambahan. Ini kita hapus saja dulu, terus yang bawah ini kita pindahin ke sini. Nah, terus ini jumlah koin yang kita inginkan bertambah setiap berapa ya. Contohnya nambah 2 aja. Nah, jika sudah kita akan kirimkan data koin ini ke UI menggunakan apa? Broadcast ya. Seperti biasa, kita ambil execute ini, kita pilih. Nah, terus kita ke comment, selanjutnya ke group, broadcast. Oke, kita pilih broadcast yang tadi kita buat yaitu koin, kita confirm. Nah, kita masukin ini ke expression, ke objek, kita pindahin ke sini. Nah, maka jadinya seperti ini ya. Ini kita ke property, terus cari group, bukan group, karakter, current player, terus player var, kita klik koin. Nah, sudah ya. Dan di sini kita akan coba ya. Di sini kita lihat di layar kita di sini koinnya 0 ya, dan kita coba ambil koinnya. Pluk. Nah, kosong. Nah, berarti ini ada masalah pada kodenya ya, di UI-nya. Kita coba ke edit, setting, terus kita ke UI. Kita edit ya, kita cek scriptnya. Nah, di sini kita jangan gunakan player ya, tapi gunakan current player atau player saat ini karena dia memicu ya. Nah, kita ganti ya, jangan lupa ya di sini. Oke, sudah, kita langsung play aja, kita coba lagi. Kita akan ambil koinnya. Tag, tag, tag. Nah,
Dan ini berhasil ya. Dan ini berbeda dengan global variable, di mana kalau kita ngambil koin ini, contohnya koin kita di sini 10, maka player lain akan koinnya berubah jadi 10. Tapi kita tadi menggunakan namanya player variable, maka tidak akan sama dengan player lain ya. Maka dari itu, ini yang sangat efektif untuk dunia multiplayer ya. Dan juga ini bukan buat UI doang ya, tapi bisa menggunakan teks model seperti ini. Kita keluar, 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 keluar. Di sini kita lihat ke device, ke objek dasar ya. Ke sini terus kita klik namanya teks, kita pilih. Nah, sini kita pindahin aja. Terus kita ke koin, kita edit. Nah, di sini kita ambil set aja. Kita pindahin ke atas aja ya. Kita pilih objek ini. Property text. Kita cari namanya teks. Nah, di sini kita copy paste saja. Kita ambil yang ini. Kita pindahkan ke sini. Oke, kita hapus aja ini. Kita hapus. Dan kita coba ambil koinnya ya. Di sini. Tag, tag, tag. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada perbedaan namanya 2 poin ya. Kenapa? Ya, karena kita salah namanya tata letak kodenya. Di sini source-nya kita paling bawah ya. Nah, karena kita akan membiarkan si kode 2 di atas ini mengirim pesan dulu, baru giliran si kode terakhir ini untuk teks objek dasar. Maka dari itu kita akan coba sekali lagi tag. Nah, maka hasilnya akan sama ya. Jadi tata letak kode juga mempengaruhi hasilnya. Gitulah. Jadi jangan sampai salah kalian meletakkan kode-kodenya. Nah, oke, jadi gini aja ya. Di sini koin kita 36, di teks 36, maka yang player lain lihat di sini adalah 0 dan di sini juga 0 ya. Di objek dasarnya. Jadi dia nggak akan bisa melihat koin si player ini. Jadi intinya secara lokal. Oke, teman-teman, ini cukup sampai di sini dulu ya videonya, bagaimana kita bisa menampilkan sebuah data untuk setiap player ya. Pada intinya lokal. Jadi jika kalian ada pertanyaan atau request konten tutorial, kalian bisa komen ya, nanti aku coba bantu jawab dan aku coba apakah requestan kalian itu memungkinkan, maka aku langsung membuat videonya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.